Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarikotus Sombri dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya yang di dalamnya adanya pengertian, penggolongan, metode, dan komponen biaya produksi. Pertama, biaya. Pengorbanan sumber daya yang memberi manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya seperti pembelian mesin, bahan baku, gaji produksi. Atau dalam kata lain tuh, biaya adalah biaya yang masih dianggap sebagai investasi untuk menghasilkan produk atau pendapatan di kemudian hari. Nah, contohnya seperti itu, misalnya pembelian mesin, itu kan seperti bahan investasi kita untuk bisa mendapatkan sesuatu atau apa yang kita tuju di kemudian. Jadi tidak satu waktu, misalnya dalam jangka waktu 1 bulan sudah segitu aja. Tidak, ini masih berjangka panjang gitu loh. Ada lagi seperti karyawan, seperti itu. Selanjutnya, beban. Beban yang sudah dihabiskan digunakan untuk memperoleh pendapatan selama berjalan. Contohnya listrik bulanan, terus gaji staf, administrasi, ikan. Jadi beban ini tidak lagi punya manfaat di masa depan karena sudah dikonsumsi atau dipakai di masa sekarang. Misalnya dalam jangka waktu 1 tahun, nah itu sudah menjadi beban karena sudah tidak bisa lagi dipakai di bulan depan. Kalau kita mau memakai di bulan depan, kita harus membeli atau mengontrak kembali, seperti itu. Seperti yang di situ ada listrik bulanan, listrik bulan ini, terus gaji administrasi, terus iklan, dan yang lain-lain. Oke. Selanjutnya, penggolongan biaya. Penggolongan biaya dibagi menjadi 3, dikaitkan dengan produk, biaya berdasarkan sesuatu yang dibiayai, terus biaya berdasarkan perilaku. Dikaitkan dengan produk itu dibagi menjadi 2, biaya produksi manufacturing cost dan biaya commercial expense. Nah, biaya produksi, biaya yang terkait langsung dengan proses produksi barang, contohnya bahan baku, gaji tukang roti, pembuat roti misalnya ya. Ini dalam perusahaan roti, terus listrik pabrik, seperti itu. Selanjutnya, biaya komersial, biaya yang berhubungan dengan kegiatan di luar produksi seperti penjualan dan administrasi. Contohnya seperti beban iklan, biaya distribusi, gaji staf kantor, seperti itu ya. Itu. Selanjutnya, biaya berdasarkan sesuatu yang dibiayai. Itu dibagi menjadi 2 juga, biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung indirect cost. Pertama kita membahas tentang biaya langsung. Biaya langsung, biaya yang biasa langsung dibebankan ke produk tertentu. Contoh tepung untuk roti manis, terus langsung kelihatan penggunaannya. Jadi biaya langsung itu biaya yang utama gitu loh. Seperti misalnya kita ingin membuat roti ya kita membutuhkan seperti tepung, terus baking powder, terus apalagi margarin. Nah, seperti itu. Nah, itu biaya-biayanya yang kita pakai untuk membuat itu. Selanjutnya, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung, biaya yang tidak bisa ditelusuri langsung ke produk tertentu. Seperti misalnya listrik. Terus listrik kan itu kan tidak tertuju hanya untuk kita membuat, misalnya dalam pembuatan roti, bisa ke komputer atau lampu, air, dan lain-lain ya, seperti itu. Selanjutnya, biaya berdasarkan perilaku. Biaya berdasarkan perilaku juga di sini dibagi menjadi 3, biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel. Pertama, biaya tetap. Jumlah tetap meskipun volume produksi berubah. Jadi mau volume kita misalnya mau buat sesuatu ya, membuat roti, ya sudah, kita sudah taksirkan di awal. Misalnya kita membuat biaya sekian, ya sudah, sekian ini mau jadi banyak mau jadi sedikit ya tetap segini. Selanjutnya, biaya variabel. Biaya variabel berubah sebanding dengan jumlah produksi. Nah, misalnya kita ada pemesanan pembuatan roti 100. Ya sudah, kita
apa namanya nih, aduh, kita setarakan dengan pesanan misalnya 100 ya sudah kita mencari biaya untuk 100 produksi. Jadi misalnya kalau pemesanannya 50 ya sudah kita pesan 50. Kita membuat biayanya untuk 50 pesanan saja. Selanjutnya biaya semi variabel. Ini dia mempunyai unsur tetap dan unsur variabel ya. Contohnya seperti listrik pabrik. Itu kan ada biaya tetap berlangganan tambah biaya variabel sesuai pemakaian kan. Seperti itu. Pertama ya kita tetap 1 bulan ya terusnya dalam satu tahun ini kita terus pakai terus. Nah, yang biaya variabelnya apa? Kan nggak mungkin kita memakainya selama 24 jam gitu loh. Pasti ada kita kasih mati juga. Selanjutnya komponen biaya produksi, biaya bahan baku langsung. Seperti komponennya tuh misalnya biaya bahan baku langsung, tepung, bahan baku roti. Itu biaya produksi bukan. Misalnya biaya biaya produksi itu misalnya biaya bahan baku langsung ya. Itu di dalamnya ada membuat roti jadi langsung jadi. Yang apa? Maaf. Salah. Begini. Biaya bahan baku langsung itu yang langsung tertuju ke produk yang kita buat. Misalnya roti, ya sudah roti membutuhkan apa saja seperti roti, margarin dan lain-lain. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung. Ya, itu yang langsung terjun dan membuat roti seperti tukang rotinya yang membuat roti tersebut. Terus selanjutnya biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu jadi yang tidak langsung ya. Dia tidak langsung terjun ke produk yang kita buat nih. Seperti listrik, seperti itu. Selanjutnya metode penentuan biaya produksi dibagi menjadi 2, full costing dan variable costing, yakni saat seluruh biaya produksi diperhitungkan untuk menentukan harga pokok produksi. Pengeluaran tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya umum atau overhead ya. Overhead. Selanjutnya variable costing, yakni metode hanya memperhitungkan biaya produksi berupa perilaku variabel saja, misalnya untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung maupun biaya overhead pabrik. Selanjutnya, nah di sini ada metode penentuan biaya produksi yang full costing. Jadi di full costing itu ada biaya overhead pabrik tetap di metode di full costing. Tapi kalau di variable costing di sini tidak ada biaya overhead pabrik tetap, adanya hanya sampai di biaya overhead pabrik variabel. Contohnya itu seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat di full costing itu ada biaya overhead pabrik tetap. Jadi dari jumlah semuanya, misal 50 juta ditambah 30 juta ditambah 10 juta ditambah 20 juta, jadi total dari full costing atau biaya full costing ini menjadi 110 juta. Tetapi di variable costing itu kita tidak menggunakan biaya overhead pabrik tetap. Jadi hanya sampai di biaya overhead pabrik variabel. Jadi totalnya menjadi 90 juta. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada perkataan saya yang kurang jelas, yang belum bisa dipahami, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Karena saya di sini juga masih belajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.